Baik, kita lanjutkan. Tadi pembahasan kita sudah di gambar ini. Ini tentang upwelling di Samudra Pasifik, Hindia, dan di Atlantik. Jadi ini adalah peta dari yang merah adalah peta dari upwelling. Kita lihat bahwa ini angka plus 50, ini cm per hari. Jadi ada upwelling 50 cm dalam 24 jam gitu, kenaikannya itu. Adapun yang daerah yang ungu ini, inilah downwelling, ini pun sama di dalam arah yang sebaliknya. Jadi ada yang naik 50 cm per hari dan ada yang turun 50 cm per hari. Ingat bahwa pergerakan dalam arah vertikal itu, pergerakan komponen W itu adalah memang jauh lebih kecil dibandingkan pergerakan dalam arah U dan V, dalam arah horizontal. Jadi kita ingin melihat penyebab dari upwelling dan downwelling yang relatif permanen ini ya dalam zona ekuatorial Samudra yang besar. Nah ini diambil dari apa, tapi ini mengukurnya seperti apa tidak ada informasi dalam buku Sverdrup ini. Tapi mungkin kita bisa mengejar dengan altimetri ya. Jadi kalau dia ada upwelling berarti permukaannya akan mencekung gitu, dan jika ada downwelling berarti permukaannya akan menggembung karena ada konvergensi. Jadi divergensi itu pemisahan massa air itu akan membuat mencekung, kemudian massa dari bawah akan naik ke atas. Jadi kalau divergensi akan menggembung, divergensi massa air akan menggembung permukaan lautnya, kemudian ada downwelling ke bawah. Baik, untuk memahami pola konvergensi divergensi ini, kita akan lihat penyebab besarnya. Jadi tetap kita akan bicara tentang angin. Jadi kita akan lihat sirkulasi global yang membangkitkan sirkulasi arus global pula. Gitu. Ini asal usulnya begini. Jadi kita akan membahas tentang sel Hadley. Jadi ini daerah ekuatorial yang senantiasa mendapatkan panas yang lebih banyak dibandingkan dengan semua lintang yang lain di permukaan bumi. Jadi seperti kita memanaskan air di sebuah panci. Ini pancinya katakanlah begitu ya. Kita isi oleh air di sini gitu. Kemudian kita panaskan di bagian tengahnya di sini oleh api gitu. Nah ini akan ada sirkulasi di sini. Di daerah yang panas di tengah-tengah ini akan naik ke atas, si fluidanya, cairannya akan memutar begini. Ini kosong, dia akan diisi oleh ini lagi gitu. Jadi akan ada. Ini pun sama, hanya dalam geometri yang bundar begini. Jadi ini adalah pusat apinya, ini adalah massa udara yang naik adalah air yang naik ke atas, dan dia memutar kembali ke arah kutub. Gitu. Ini adalah sel Hadley dalam bentuk yang awal. Gitu. Ini terkait dengan penamaannya, terkait dengan penamaan geografis. Ada daerah ekuatorial, tropikal, ada subtropik, ada lintang menengah, dan seterusnya. Baik, pergerakan ini massa udara yang naik dan kemudian massa udara yang panas dan naik ke troposfer atas, dia akan diedarkan ke lintang yang lebih tinggi, ke daerah yang lebih dingin, dan akan jatuh di sini. Dia akan tekanan tinggi, akan bergerak lagi ke daerah yang tekanan rendah gitu. Jadi mengedarkan energi matahari ke semua bagian di muka bumi yang lebih dingin dengan angin. Nah, ini tidak
membentuk sebuah sel tunggal, tapi ini akan terbagi masing-masing menjadi 3 buah sel ya, baik di utara maupun di selatan bumi, di bagian utara maupun di bagian selatan. Jadi seperti ini. Jadi tadi sel Hadley yang memanjang, meluas dari ekuatorial sampai ke kutub, ternyata pecah 3 nih. Pecah 3. Gitu. Jadi di sini ada tadi pemanasan di ekuatorial, dia naik ke atas, kemudian di puncak dari troposfer di tropause dia akan diedarkan ke lintang tinggi, dia akan jatuh di lintang 30, baik di selatan maupun di utara. Jadi ada konvergensi dari sel yang lain. Jadi yang disebut sel Hadley sekarang terbatas dari ekuatorial sampai di lintang 30, lintang 0 sampai 30, baik di utara maupun di selatan. Gitu. Ini adalah zona konvergensi massa udara, front konvergensi, pertemuan 2 massa udara yang kemudian dia akan naik ke atas. Gitu. Zona konvergensi. Adapun di sini adalah divergensi, jadi massa udara yang turun dari atas akan divergen. Sebagian massanya ke arah ekuatorial, sebagian massa udaranya akan mengarah ke arah kutub. Ini adalah sel Hadley. Kemudian yang sel yang kedua adalah sel Ferrel. Gitu. Ini Ferrel bagian selatan, ini Ferrel bagian utara, ini Hadley bagian utara, Hadley bagian selatan. Ini perhatikan tanda panahnya, berarti menyatakan arah arus nih. Ini bertemu utara selatan naik ke atas, ini konvergensi. Gitu. Tapi di atasnya, di bagian puncak dari troposfer, dia divergen. Jadi massa udara ada yang sebagian ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Jadi konvergen di bawah, tapi divergen di atas. Gitu. Sama kemudian dia akan konvergen di atas dari massa udara yang beredar di bagian atas troposfer bertemu dengan massa udara yang dari arah lintang tinggi bertemu di bagian level atas atmosfer, konvergensi itu ke bawah gitu. Dan ini menjadi daerah subsidensi gitu. Ini daerah naik, ini daerah turun. Gitu. Jadi ada 3 buah sel, sel Hadley, sel Ferrel, dan sel polar, sel kutub. Gitu. Jadi berpasangan dengan utara dan selatan. Nah, tapi kita lihat bahwa semua pergerakan massa udara baik di paras bawah atau paras atas, level bawah, level atas, bagaimanapun akan dibelokkan oleh gaya Coriolis gitu. Mau di level dekat permukaan bumi atau laut, ataupun di ketinggian 16 km atau 8 km di kutub, itu akan tetapnya akan disimpangkan oleh gaya Coriolis pergerakannya itu. Nah, ini jadi ini ekuator, konvergen naik ke atas. Nah, massa udara yang dari lintang tinggi, ini namanya lintang kuda, horse latitude. Ini sebagian akan bergerak ke ekuatorial, tapi karena di daerah utara, dia mestinya dia ke situ. Tapi kemudian dia dibelokkan ke arah kanan, jadi ke sini. Nah, gitu. Ke arah kanan, karena ada efek Coriolis gitu. Dia mengikuti yang merah ini. Di level bawah gitu. Semua yang di utara pun sama. Dia bergerak ke utara tapi akan dibelokkan ke arah kanan, jadi ke sana. Di sini pun sama, di arah angin yang di permukaan ini
mestinya dia kalau tidak ada rotasi akan lurus begini. Karena ada rotasi dia akan dibelokkan ke arah kiri kalau di selatan. Gitu. Yang ini, yang cabang yang ke utara, dia akan dibelokkan ke arah sana, ke arah kiri. Gitu. Mungkin kita akan perlu gambar yang lebih jelas. Ini mungkin lebih jelas gambarnya. Ini semua gambar diambil dari buku-buku yang ada dan berapa dari Google dengan alamat yang tersantum. Nah ini contoh. Ini tentang pergerakan massa udara yang di level bawah ya gitu. Ini yang tadi yang karena di ekuatorial adalah merah begini ya. Itu adalah tekanan rendah karena panas. Karena massa udaranya diringankan karena ada pemanasan radiasi dari permukaan bumi gitu oleh gelombang panjang. Nah ini yang ini dibelokkan ke arah kanan, semua. Kalau yang di belahan bumi selatan dari high ke daerah low, dia akan dibelokkan ke arah kiri. Ke kiri, ini ke kiri. Tapi yang di utara akan dibelokkan ke arah kanan. Nah ini di konvergensi nih. Konvergensi. Ini yang dari sini, yang high ini sebagian dilepas ke selatan, sebagian ke utara, dia akan ke utara. Dibelokkan ke arah kanan. Gitu. Itu ya. Kemudian ini ada deretan high di lintang kuda ini, horse latitude, lintang 30 derajat lintang utara. Ini pun sama juga di selatan. Ini sabuk tekanan tinggi, tekanan rendah, tekanan tinggi gitu. Nah, ini kan belum ada distribusi lautan dan daratan ya. Kita lihat dulu sebentar kalau di realnya begini, dengan melibatkan distribusi lautan dan daratan. Nah, itu. Jadi ini kita lihat ini lintang 30. Ini 30. Jadi ini semua ada deretan high. Jadi ini karena dia high, maka dia anti-cyclonic high. Gitu. Ini pun juga di sekitar 30 dan 30 ada deretan high. Cuman kepotong-potong oleh daratan gitu. Kalau tadi kan permukaan bumi yang murni hanya lautan atau daratan begitu. Ini sudah mulai ada variasinya gitu. Ada permainan geografis daratan dan lautan menentukan variasi di high low di lintang-lintang yang lebih real gitu. Ini low daratan lebih cepat panas tapi lebih cepat dingin daratan itu dibanding kalau lautan kan lebih menyimpan panas, lebih lambat panas, tapi dia menyimpan panas di lautan sebagai penstabil temperatur bumi karena lambat naik dan lambat melepas panas. Ini pada bulan Januari kita akan ngebahas ini nanti yang merah nih ITCZ Intertropical Convergency Zone. Jadi ini zona konvergensi. Jadi massa udara dari lintang tinggi ini bertemu di sini. Yang tadi yang dibelokkan ke kiri, belok ke kiri, ini akan bertemu dengan yang dari atas dibelokkan kanan. Ini adalah zona konvergensi. Sabuk konvergensi. Ini sabuk konvergensi pada bulan Januari. Ini sabuk konvergensi pada bulan Juli. Dia naik ke atas sabuknya itu. Bergeser ke atas. Tapi tetap daerah low ada di sekitar lintang 30.
kecuali muncul low di daratan nih. Dan di sini pun sama, deretan yang high akan ada di lintang tinggi kecuali yang di daerah daratan ini. Nah, di ini yang di lautan semua high semua. Ini tadi horse latitude. Jadi buat mengingatnya H adalah horse latitude, walaupun nanti ada alasan yang lain. Alasan dinamika yang lain kenapa disebut lintang kuda. Baik, kita lihat morfologi dari penampang sel. Ini 3 sel tadi. Ini ekuator. Ini ekuator di sini. Ini ekuator, ini lintang kuda, lintang 30, lintang 60. Ini kutub ya, kutub utara. Gitu. Jadi tadi pemanasan di permukaan atmosfer permukaan oleh permukaan bumi yang oleh matahari. Gitu. Ini gelombang panjang yang radiasi dari permukaan bumi itu akan membuat dia menjadi ringan udaranya, merenggang dan memiliki energi kinetik tinggi. Gitu. Dia akan mengembang ke atas sambil naik updraft, dia mengangkat uap air. Makanya begitu uap air masuk ke level kondensasi, jadi ini adalah kita lihat ini ada dasar awan ya. Ini biasanya level kondensasi. Ini sekitar tingginya sekitar 1 km. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sore-sore hari naik sepeda atau jalan-jalan agak mendung itu di tanah yang terbuka, ini ada awan yang rapi gitu, memanjang itu, rata. Ini adalah level kondensasi. Jadi begitu kalau uap air dalam fase gas naik ke situ, terangkat, dia akan mulai mengembun jadi tetes air, jadi droplets gitu. Jadi jadi pengembunan gitu. Itu akan rata. Adapun atmosfer yang dalam 1 km ke bawah itu disebut sebagai atmosfer lapisan batas. Jadi boundary layers dari atmosfer gitu. Itu besar turbulensinya dan lebih hangat. Nah, ini akan diangkat ke atas, kemudian akan dibawa ke lintang yang lebih tinggi, gitu. Turun di sini. Ini adalah low, ini yang H tadi, yang horse tadi ya, horse latitude. Dan di sini ada jet stream. Ada 2 jet stream, yang subtropical jet stream dan ada polar jet stream. Nanti terkait aktivitas dari jet stream terkait dengan aktivitas energi yang dibawa oleh sistem awan ini. Jadi uap air naik ke atas, dia kemudian mengembun, dia membeku jadi kristal es, maka ada panas kondensasi yang dilepaskan. Itu panas itu akan ditransport ke sini. Nah, di antaranya juga energisasi dari jet stream itu akan terkait dengan energi panas yang dibawa ke sistem ini. Gitu. Ini akan jatuh, makanya ini di sekitar lintang 60 dan 30 ini banyak daerah kering ya di sini. Karena kan di sini subsidensi, massa udara turun, dia miskin uap air, kering, dia akan digerakkan satu ke selatan dan cabang yang lain ke utara. Ini dalam kondisi kering, jadi ini akan udara kering dan akan menciptakan banyak gurun di sini. Hingga dia bertemu lagi dari udara yang di atas dan muncul awan lagi, tapi tidak setinggi awan-awan di daerah ekuatorial, karena suplai uap airnya besar di daerah ekuatorial. Baik, kemudian kita akan melihat
yang garis yang merah ini zona konvergensi besar. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini adalah sebenarnya zona konvergensi, ini intertropical convergency zone yang ini. Jadi dilambangkan dengan warna merah, digambarkan dengan warna merah. Gitu. Karena dia akan meliuk-liuk begini karena merespon distribusi darat dan laut ya, karena memang pemanasan daerah daratan dengan lautan tidak sama gitu. Nah, kita akan mempelajari ini. Ini adalah pada bulan Juli. Kita perhatikan bahwa pada bulan Juli dia akan di utara, intertropical convergency zone. Ini daerah kita, Indonesia, ini ada di utara kita pada bulan Juli. Nah, pada bulan Januari dia di bawah Indonesia. Gitu. Jadi wilayah kita akan dilampaui oleh sabuk intertropical convergence zone dalam setahun dua kali gitu. Jadi pas saat dia turun ke selatan pergerakannya, kemudian pas dia balik lagi ke utara gitu. Jadi setahun 2 kali Indonesia akan dilampaui oleh sabuk intertropical convergency zone. Nah, dampaknya apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian ini ada gambaran yang lain tentang sabuk konvergensi. Ini saya tambahkan dari beberapa gambar untuk menambah impresi kita. Ini pada bulan Juli. Ini sabuknya di sini. Ini karena kan tidak mungkin berhenti di tempat yang sama persis. Pasti ada variansinya lah gitu. Jadi ini gitu, variansi keberadaan intertropical convergence zone. Yang ini adalah di bulan Januari gitu. Di sini lihat Januari daerah kita akan dapat dipotong, dilintasi oleh intertropical convergency zone. Itu karena zona konvergensi dia akan mengangkat uap air ke atas. Gitu. Tadi uap air diangkat ke atas, kemudian masuk ke level beku, level kondensasi. Dia mengembun, bahkan dia membeku menjadi kristal es, menjadi batu es bahkan. Nah itu karena ada pengembunan di troposfer, nanti akan jadi hujan. Jadi misalnya zona konvergensi adalah zona hujan. Gitu. Seperti digambarkan di sini. Ini ada awan, ini konvergensi. Setiap konvergensi ada awan terbentuk. Setiap konvergensi ada awan terbentuk, tapi di wilayah kita karena troposfernya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di daerah kutub, bisa mencapai 16 km, kalau di kutub mungkin 8 km-an gitu. Nah, kenapa? Karena pemanasan di sini. Dia akan mengembang masa udaranya sampai ke level 18 km gitu. Nah, selain mengembang juga dia membawa uap air. Tadi begitu uap air ke level kondensasi dia akan membentuk awan-awan yang tinggi. Jadi zona konvergensi adalah berkaitan dengan zona hujan. Zona hujan. Berkaitan dengan zona hujan. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini zona-zona konvergensi. Tadi ini pada bulan saat musim panas di utara. Ini mungkin pada bulan Juli. Ini pada bulan Januari. Gitu. Nah, ini wilayah kita. Nah, wilayah kita dikenal sebagai equatorial fountain, jadi air mancur ekuatorial, karena
ketinggian awannya besar-besar gitu. Dibandingkan dengan yang di daerah Amerika Selatan, di Afrika. Jadi kalau kita lihat sabuk ekuator begini, ini ada ekuator, sabuk. Jadi daerah kita itu lebih besar troposfernya, lebih tebal dibandingkan dengan yang di ekuatorial Afrika, di ekuatorial misalkan di Amerika Latin gitu ya. Gitu. Ini tebal. Kenapa demikian kita lebih tebal? Karena kita adalah benua maritim. Artinya benua maritim adalah wilayahnya sebagian besar itu perairan, tapi juga di situ ada daratan gitu. Apalagi kalau dangkalan Sunda kan itu memang dangkal. Jadi hanya mungkin 20 meter sampai 50 meter. Tadi saya sebutkan bahwa berakibat karena dangkal perairannya, maka batuan yang di bawah lebih cepat menyerap panas dari matahari, dan itu di atasnya ada air, ya, menguapnya juga banyak. Jadi penguapan di daerah kita lebih tinggi dibandingkan dengan Afrika atau di Latin sini. Gitu. Makanya juga produksi awan-awannya pun lebih besar-besar di wilayah kita. Apa akibatnya? Jadi wilayah kita adalah sumber sumber energi terbesar untuk aktivasi atmosfer di daerah tropis terutama gitu. Jadi sumber energi yang melimpah wilayah kita ya. Nah, terutama kapan itu? Terutama ketika ada zona konvergensi. Jadi ketika ada pemanasan di permukaan, ditambah juga ada daya angkat yang besar dari konvergensi massa udara. Baik, bahwa itu ada di zona konvergensi ada banyak awan yang terbentuk, kita bisa dilihat dari foto satelit. Nah ini. Jadi ini yang melintang ini adalah zona konvergensi. Gitu. Jadi ini kira-kira begini. Ini sel Hadley-nya ya. Ini ada jet stream di sini. Ini diangkat. Ini turun di horse latitude, bintang kuda. Gitu. Jadi maka di sini banyak awan-awan yang terbentuk. Gitu. Nah, awan yang terbentuk di sini adalah digambarkan dengan banyaknya awan-awan di sini, lintang. Ini sepanjang lautan, ini Samudra Pasifik berarti nih, Pasifik. Jadi tidak terganggu oleh daratan, jadi lebih rapih kelihatan deretan awan yang terbentuk di zona konvergensi intertropis, jadi intertropical convergency zone. Nah, tadi saya cerita bahwa intertropical convergency zone itu dia bergerak. Ini dari Juli di sini, jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nanti Januari, Februari, Maret, April sampai Juli naik lagi. Dia turun begini. Sabuk ini. Nah, tentu dengan naik turun seperti begini, sabuknya ini, itu berarti mengikuti matahari, gitu. Ingat bahwa sabuk zona konvergensi adalah karena ada pemanasan. Jadi ketika area pemanasannya berubah, kalau ini misalkan sinar matahari dari sini, ini matahari dari sini, dia akan berubah. Gitu. Jadi kadang ke atas, nanti ke bawah gitu ya, pemanasannya. Jadi kita lihat bumi kalau kita gambarkan, ini. Kita gambar bumi.
bulat. Kemudian ini adalah ekuator. Ekuator. Ini sumbu bumi. Sumbu rotasinya. Ini kemiringannya. Ini kan bidang ekliptika ya. Jadi katakanlah di sini ada matahari tengah-tengah. Ini matahari sebagai patokan aja. Bidang ekliptika, maka saat bumi di bagian selatan itu di 23,5 derajat lintang selatan, maka akan menerima pemanasan yang tinggi. Sini. Dari sini. Jadi semua permukaan dalam lintang yang sama dia akan panas. Kenapa dia berputar sesuai dengan arah di sumbu ini, dia akan memanas di sini. Jadi ini di sekitar bulan ya Desemberan lah gitu. Tanggal 21 Desember gitu. Nah, adapun buminya berputar, jadi hanya selain rotasi dia akan juga berevolusi terhadap pusat matahari. Dia akan pindah ke sini. Anggap sama. Ini ekuator. Ingat bahwa dia miring terhadap bidang ekliptika 23,5. Ini berotasi di sini, omeganya, kecepatan sudut bumi, maka daerah sini akan panas. Gitu. Ini di 23,5 derajat lintang utara. 3,5. Ini pun 23,5. Nah ini persis ini berarti pas posisi ini posisi winter solstice. Winter itu diukur dari posisi matahari terhadap belahan bumi utara, karena mungkin yang para ilmuwan pertama yang menemukannya orang-orang utara. Jadi dihitung saat winter di utara, tapi di selatan kan dia musim panas ya. Persis di paling puncak di paling bawah proyeksi matahari, yang paling bawah di 23,5. 23,5 dari sini 23. Saat di sini. Jadi matahari akan bergerak begini. Gitu. Kadang di paling sejauh-jauhnya di 23,5 lintang selatan, kemudian memotong ekuator dan setinggi-tingginya di 23,5 lintang utara. Ini winter solstice, ini sekitar 21 Desember, sejauh-jauhnya proyeksi matahari di muka bumi. Kemudian di sini, ini saat summer solstice. Jadi saat bulan Juni, utara menemukan musim panas. Ini pas di 21 Juni. Paling puncak gitu. Tentu di antara ini, di antara bulan Desember dan bulan Juni, nah si matahari akan pernah memotong ekuator gitu.
Jadi kita bisa lihat di sini. Tadi ini summer solstice saat belahan bumi utara musim panas. Kemudian begitu ke sini dia autumnal equinox, jadi saat matahari di ekuator, di equinox. Ini pada tanggal 22 September. Ini kalau kita bikin garis begini, ini misalkan ekuator, kemudian ini 23,5 lintang utara, ini 23,5 lintang selatan, nah jadi matahari yang ini adalah saat nih 21 Juni. Yang ini. Itu di summer solstice, kemudian dia akan turun, dia akan bergerak. Ini summer dari mulai 21 Juni sampai 22 September. Dia summer. Jadi begini. Nah, ini adalah 22 September saat matahari di ekuator. Kemudian dia akan turun terus sampai di sini. Ini adalah winter solstice. Ini 21 Desember. Ini 22 September. Saat matahari di ekuator. Kemudian dia bergerak lagi. Begini. Sampai ke ekuator lagi. Equinox. Naik lagi sampai ke ekuator. Ini tanggal 20 Maret. Nanti kembali ke tempat yang ini lagi. Ini ada panjangnya, summer. Ini 93 hari, 15 jam, 17 menit panjang dari sini ke sini. Panjang dari Juni ke September. Ini summer. Kemudian panjang autumn, musim gugur. Ini dari 22 September sampai ini sepanjang 89 hari. 89, 93, ini 89, 92. Memang jadi yang paling panjang adalah musim panasnya. 93 hari, ini 89, ini 89, ini 92 hari. Yang paling panjang musim panas. Dalam studi misalkan iklim, ini penting nih, aphelion dan perihelion. Jadi saat bumi dalam posisi terpendeknya, jadi jarak bumi ke matahari yang paling pendek saat 3 Januari gitu. Dan yang paling jauh saat 4 Juli gitu. Jadi beberapa hari setelah matahari di topnya. Yang paling dicek kondisi temperatur semua, karena itu akan menjadi variasi, menjadi penentu variasi musim atau iklim. Nah, karena berarti kalau matahari bergerak dari Juni ke September, dia bergerak. Nah ini kan akan menimbulkan ini. Jadi sini akan bergerak dari utara, terus si sabuknya akan terus bergerak ke bawah. Nah, dia akan sejalan dia berputar, dia akan bergerak ke bawah. Gitu. Sampai ke bawah, naik ke atas lagi. Nah, itu yang kemudian, berarti ini zona low ini. Ini zona low. Namanya low drum. Low drum itu sabuk tekanan rendah. Kenapa atmosfernya rendah tekanan permukaannya? Karena
dipanaskan oleh matahari di sini. Gitu. Sepanjang ini. Nah, disitulah lokasi yang paling rendah nilai tekanan permukaannya yang membuat konvergensi massa udara dari utara dan selatan. Gitu. Baik, itu yang kita akan lihat dampaknya terhadap lautan seperti apa. Ini saya gambar lagi. Misalkan saat matahari di ekuator, kita lihat. Ini bumi, ini ekuator, ini lintang 30. Ini lintang 30. Lintang 30. Ini high, low, high. Nah, ingat bahwa tadi si udara dari sini akan ke mana? Ke ekuator, tapi akan dibelokkan. Akan dibelokkan begini. Yang dari selatan akan dibelokkan ke arah kiri. Ini konvergensi di ekuator. Jadi ini pas tanggal 22 September. Ini autumnal equinox atau tanggal 20 Maret. Pas vernal equinox, ini autumnal equinox. Baik, adapun di utara ini sampai 60, berarti tidak akan dibelokkan ke sana, ke arah kanan. Gitu. Yang ini pun sama, dari high akan dibelokkan ke arah kiri. Nah, kita lihat bahwa angin yang dibelokkan ke arah kanan di utara, ke arah kiri selatan, ini disebut sebagai westerlies. Ini westerlies. Atau angin baratan, karena angin kan dari arah barat. Dinamai dari arahnya, tempat asalnya dia datang. Nah, adapun yang ini, kita lihat, jadi datang dari barat ke arah kanan. Ini disebut sebagai trade wind atau angin pasat. Ini adalah north east trade wind. Ini south east trade wind atau angin pasat tenggara. Ini angin pasat timur laut. Gitu. Disebut trade karena ini angin perdagangan di zaman kejayaan perahu layar. Mereka berlayar dengan menggunakan memanfaatkan angin pasat ini, trade wind. Dia akan ini abadi ya, arahnya abadi. Nah, kemudian kita lihat sekarang dampaknya apa terhadap muka laut gitu. Lihat dampaknya, kalau di utara berarti
arah arah arus laut ke sana. Kita cari yang warna yang lain. Coba ini, sini. Ya, transport kemana sini ya? Ke arah kanan kan? Jadi kalau di selatan akan dibelokkan ke arah kiri. Nah, apa dampaknya? Kita lihat arusnya begini. Ini ekuator. Tadi ini ada yang ke sana. Arah arusnya. Ada yang ke sini. Selatan, ini ekuator. Jadi, ini akan membentuk komponen yang mengarah ke sini, yang sejajar dengan sumbu X ke arah timur barat. Ini pun sama, dia akan punya komponen yang seperti ini. Ada arus yang akan bergerak sini. Tapi juga ada arus yang dia komponen tangensial terhadap ekuatorial. Begini. Nah, itu. Jadi angin yang miring begini, arus laut yang bergerak memotong tiap lurus terhadap arah angin pasat, dia akan punya dua komponen ini. Satu komponen yang saling menjauh, kemudian komponen yang searah. Jadi apa artinya? Daerah sini, ketika matahari di persis di ekuator sini, saat ini dua-dua di ekuator. Jadi ini adalah zona low secara atmosferik ya, zona low, doldrum. Tapi di permukaan laut juga dia mencekung. Kenapa? Karena komponen yang bergerak ke utara selatan dan ke selatan itu akan membuat masanya hilang di sini. Jadi sepanjangnya ada kirahan massa, dia akan mencekung. Ingat di setiap kontur tekanan yang low pasti itu ada pencekungan. Gitu. Selain juga ada pergerakan yang ke arah ini. Jadi makanya dalam sistem arus laut, sistem arus laut global ini sistem arus yang dikontrol atau dikendalikan oleh angin. Global. Kita lihat di sini ada namanya ini South Equatorial Current dan North Equatorial Current. Yang ini adalah North Equatorial Current. Yang ini South Equatorial Current. Gitu. Jadi yang di bawah ekuator adalah South Equatorial, yang di atas ekuator adalah North Equatorial Current. Semua bergerak ke arah barat. Gitu. Dan tadi daerah sini akan mencekung karena dia terjadi divergensi. Ini divergensi massa air ke utara selatan. Seberapa pencekungan muka laut akibat divergensi massa laut itu gitu. Nah itu silahkan cari dengan altimetri atau apa gitu di track gitu, sepanjang ini di track. Berapa sih pencekungan karena divergensi dari massa air laut di daerah intertropikal konvergensi zone. Jadi ini sedikit bisa menjelaskan gambar yang tadi. Kenapa di sepanjang
di sepanjang samudra tersebut ada upwelling. Nah ini udah mengkilat bukunya. Nah ini yang merah adalah daerah upwelling karena di situ adalah daerah laut yang mencekung. Di situ daerah divergensi. Jadi apa yang membangkitkannya adalah angin pasat tenggara dan angin pasat timur laut, northeast trade wind dan southeast trade wind gitu. Dan ini kan semua angin pasat selalu ada di sepanjang ekuatorial, baik dari tenggara maupun dari timur laut. Itu sebuah zona upwelling yang abadi gitu, atau zona pencekungan muka laut yang abadi. Tapi kita lihat bahwa di daerah kiri kanan dari daerah upwelling, tadi mana petanya? Nah, ketemu. Ini ada daerah yang downwelling ini. Ini yang warnanya ungu, dia minus 50 cm per hari gitu. Jadi ada daerah upwelling, daerah downwelling. Logis ya, karena mungkin ini masih berdekatan, ada massa yang turun mengimbangi massa yang naik. Di sekitar ada rotasi begitu, nah itu. Jadi pendampingan dengan daerah yang upwelling, downwelling atau konvergen, divergen gitu. Kemudian kita ingin lihat sekarang dari mana misalkan munculnya yang downwelling begini ya gitu. Atau sebelum ke sana kita lihat dulu nih muka lautnya. Jadi kalau kita ambil ini daerah penampang lah, kita ambil penampang di sini, penampang AB begitu ya. Kita lihat penampang AB, ini A, ini B, ini ekuator. Kita lihat anginnya ke arah mana? Dia ke dalam. Kalau dari sini dia ke dalam. Kita hanya melihat bagian belakang dari angin pasat, atau minimal lihat ujung ini. Kita akan melihat begini, angin pasatnya baik di utara maupun di selatan. Anginnya ke sana, kemudian tadi arah arus di utara akan ke sebelah kanan, di selatan akan ke sebelah kiri dari arah angin. Nah dengan demikian dia akan mencekung. Dia mencekung. Kalau mencekung maka ada upwelling. Gitu. Ini upwelling. Nah, kemudian apakah dia akan turun di sebelah mana nih downwellingnya? Dia akan itu di mana downwellingnya? Jadi ketika matahari di ekuator saat vernal equinox atau autumnal equinox, jadi di sepanjang daerah ekuator itu adalah daerah upwelling. Dan hal yang penting lagi di sini, selain dia bergerak ke utara selatan, ini dia ada arus yang ke barat. Di sini adalah North Equatorial Current, ini adalah South Equatorial Current. Gitu. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau mataharinya nggak di ekuator?
kita buat mataharinya misalkan ada di utara. Ini ekuator, ini lintang 30, lintang kuda, ini lintang 60, jadi alam begitu ya, jadi dalam sudut 90 derajat, dia dibagi 3 juga, 30, 30, 30. Persis memudahkan kita buat belajar. Tadi ini daerah high, ini low, daerah high, ini low lagi di atas. Ini high di atas tadi. Nah sekarang bagaimana kalau si matahari di sini lokasinya? Ya tadi maksimalnya ada di katakanlah sedang di utara di 21 Juni. Di 21 Juni. Summer solstice. Nah, kita lihat angin pasatnya. Saat matahari di daerah sini, ini angin pasatnya. Kita lihat yang di selatan, ya akan bergerak begini. Begitu masuk ke ekuator, nggak langsung belok. Dia punya momentum. Dia akan melintas dulu ekuator, kemudian dia berbelok ke zona konvergensi. Ini pun sama. Nabrak dulu, baru dia akan belok. Karena masuk ke utara akan dibelokkan ke arah kanan. Dia begini, dia belok. Ini angin pasat tenggara ya, yang dibelokkan. Yang angin pasat timur laut seperti ini, bertemu di sini, konvergen di sini. Ini adalah intertropical convergence zone saat di utara. Kemudian angin westerlies-nya ini akan nggak berubah begini. Ini akan ke arah kiri. Gitu. Nah, kita ingin menganalisis daerah sini, ekuator ini, sampai ke inilah. Itu bagaimana kondisi permukaannya, muka lautnya. Ya, ini karena kecil ya, kita coba lihat yang lebih besar. Ini katakanlah tadi daerah doldrumnya, itu sejetnya gitu. Kita lihat berapa garis arus. Menembus, dibelokkan ke arah kanan. Menembus, dibelokkan ke arah kanan. Mari kita gambar arusnya. Di sebelah selatan akan dibelokkan ke arah kiri. Ke arah kiri. Ke arah kiri. Masuk ke daerah menyeberang ekuator, dia akan dibelokkan ke arah kanan. Kemudian yang ini akan dibelokkan ke sini, ke kanan. Perhatikan bahwa dia punya komponen keluar dan komponen sini. Jadi selalu ada di komponen yang ke arah barat, yang menjadi South Equatorial Current. Ini pun sama,
ada komponen yang kalau di sini yang ke atas dan yang ke sini. Ada yang ke sini. Ini ada yang ke atas, ada yang ke arah timur. Ini pun sama, ada yang ke arah timur, ada yang ke sini. Ada yang ke atas, ada yang ke arah timur. Perhatikan bahwa komponen yang sering bertemu nih, yang komponen yang tegak lurus ke ekuator, dia akan membentuk di sini zona konvergensi muka laut. Ya, ada penggembungan di sini. Gitu. Tapi kalau kita bandingkan yang di ekuator, ini saling memisah nih, ada yang ke atas, ada yang ke sini. Ada yang ke atas, antara yang komponen ini dan ini akan sering menjauh. Jadi di sini akan ada akan muncul zona divergensi. Kemudian angin yang dari utara bertemu di sini. Berarti ini adalah zona low, dia zona selain dia daerah matahari, dia daerah low, juga dia daerah di lautnya merupakan divergensi, di lautnya divergensi, gitu. Karena yang ini ke kanan, ini ke kiri. Ke kanan ini, kanan, tapi sering memisah komponennya. Ini ke utara, ini ke selatan. Ini daerah low, ini konvergensi, divergen, memisah, divergensi, ini konvergensi. Gitu. Kalau kita ambil penampang di sini, katakanlah AB, kita lihat penampang AB, ini B di sini di selatan, A di utara, kemudian di sini ekuator, di sini daerah ITCZ-nya, zona konvergensi. Jadi kalau kita lihat yang di bawah ekuator, komponennya di sini ada yang masuk, ini yang di sini, ini ada yang ke sini, ini adalah ini menjadi South Equatorial Current. Tapi ada juga yang komponen yang terpisah di sini. Ada yang ke sini. Kemudian yang di sini ada yang berlawanan dengan South Equatorial Current. Ini panahnya ke depan. Sini. Dan memisah. Jadi jelas di sini mencekung. Di sini mencekung. Kemudian di sini terlihat komponennya. Ini ambil, ini ada yang ke sini dan yang ke dalam. Jadi dari yang merah ini ada yang ke dalam. Ini harusnya ke depan. Ini pertemuan arus yang ke utara dan ke selatan, dia konvergen di sini. Dia akan menggembung di sini.
Nah, kemudian yang di atas di utara ITCZ, komponennya ke sini, ada yang ke utara, ada yang ke barat. Jadi arusnya akan ke sana, ke situ. Jadi di daerah ITCZ akan ada pencekungan. Nah, kita lihat bahwa di sini ada upwelling karena massa airnya kosong akan diisi oleh bawah. Ini upwelling. Ini yang kosong akan diisi oleh bawah. Ini upwelling. Ini yang menggembung, ada penumpukan massa air, dia akan downwelling. Ini downwelling. Gitu. Nah, yang ini, kalau yang ini adalah south equatorial current, yang ini adalah north equatorial current, semua ke arah barat, ini pun ke arah barat, south equatorial current. Tapi yang ini ke arah dalam, ke arah timur maksudnya. Ini ke situ. Ini adalah equatorial counter current. Jadi ada terbentuk equatorial counter current. Kita lihat nih gambar ini. Ini adalah south equatorial current ke arah barat. Kemudian north equatorial current ke arah barat. Ini NEC, ini SEC. Tapi ada sebuah waktu ketika terbentuk equatorial counter current. Ini ke situ. Nah, jadi tergantung musimnya, apakah terbentuk nggak equatorial counter current gitu. Dan di mana posisinya, apakah di utara ekuator atau di selatan ekuator gitu. Atau lenyap pada saat matahari di ekuator gitu. Itu tergantung dari posisi matahari di permukaan bumi gitu. Nanti bisa dilihat sebagai latihan, silahkan bagaimana kalau mataharinya di selatan. Nanti bisa dibuat struktur morfologi dari topografi lah, penampang dari variasi ketinggian muka laut karena efek angin pasat gitu. Jadi ini adalah semua terkait dengan kerja angin pasat terhadap permukaan laut, terhadap drift massa laut. Jadi dengan demikian ini sedikitnya bisa menerangkan gambar ini. Jadi mana upwelling, mana downwelling, mana kira-kira lokasi dari equatorial counter current di mana, EEC, dan di mana NEC, di mana SEC gitu. Tapi tadi mungkin penting seberapa besar fluktuasi muka laut akibat angin pasat ini ya, dan pergerakannya terhadap matahari. Nah, kemudian tentang Gire. Nah, tentang sirkulasi memutar dari arus-arus di
samudra, arus utama samudra ini terkait dengan kendali angin terhadap permukaan. Pertama tadi ada angin pasat dan angin westerlies. Jadi ini adalah dibentuk oleh angin. Jika kita lihat ini, jadi kalau kita bikin gambar arusnya terkait dengan westerlies, saya gambar lagi. Ini 30, ini 60, ini 0. Harusnya begini. Terbalik. Diulang. Kita buat gambar. Anggap bulat. Ekuator. Ini high horse latitude 30, ini 60 derajat. Kita gambar lagi arah anginnya dari high ke low. Ini. Kemudian yang dari high ke low di utara. Kemudian kita gambarkan arah arusnya di utara ke sini. Ini sudah di daerah yang di luar batas maksimumnya dari ITCZ ya. Ke sini. Karena kan kalau intertropikal hanya sampai 23,5, ini udah 30. Ke sini. Kemudian yang harus yang bergerak ke ekuator akan begini. Perhatikan, dia punya komponen vertikal dan komponen horizontal ke sana, ini ke dalam, ke sana, ini ke dalam, ke mana, ke arah lintang kuda. Ini pun sama. Ada yang ke lintang kuda, ada yang ke arah barat. Ke lintang kuda, ini ke arah barat. Lintang kuda ke arah barat. Lintang kuda ke arah barat. Lintang kuda ke arah barat. Nah, arus yang ke arah barat ini menjadi North Equatorial Current. Tapi di utaranya ada arus yang ke arah sana. Gitu. Ada nama-nama arus. Nah, yang ini. Jadi sebenarnya ini adalah North Equatorial Current. Ini adalah arus Kuroshio yang di lepas pantai timur Jepang itu ya. Kuroshio, ini California, ini mungkin Pasifik Utara. Gitu. Ini adalah yang ini, yang ke arah timur. Ini Kuroshio, ini akan nyambung ke sana. Karena ada batas lateral, ini ada daratan Asia di sini, ini Amerika di sini, dia akan di sini. Gitu. Ini sirkulasi besar di Pasifik, misalkan bagian utara, ekuatorial. Gitu. Tapi di sini adalah sebuah tinggian
Jadi ini kan semua masuk ke dalam tuh. Ada konvergensi antara vektor arus yang ini dan vektor arus yang ini. Ini konvergensi. Yang ini menjadi arus ekuatorial. Yang ini menjadi arus Pasifik Utara. Jadi ada sebuah penggembungan. Itu yang sirkulasi ini menjadi yang gire itu. Jadi di tengah-tengah ini akan ada haig. Dalam arti haig dalam arti penumpukan massa laut di sini di tengah-tengah. Gitu. Ini akan ada haig. Jadi akan membentuk seperti begini tadi, yang lensa itu, lensa massa air. Ini bukan kecil ya, ini makanya disebut geostropik karena bukan sekedar ordenya puluhan kilometer. Ini adalah dalam orde yang sirkulasi yang besar. Ini North Pacific Gyre, North Atlantic Gyre, dan South Pacific Gyre. Gitu. Jadi ini adalah sirkulasi arus di permukaan laut global besar, gitu. Tapi dibentuk oleh divergensi antara angin pasat dan angin westerlies, angin baratan di lintang kuda, di lintang 30 derajat. Ini kebentuk seperti begini. Jadi menerangkan tentang lensa konvergensi massa air. Jadi ini adalah disebut sebagai geostrophic flow. Jadi kalau kita tadi di awal menerangkan tentang geostrophic wind, angin geostrophic ini adalah arus geostrophic. Jadi terjadi di lautan juga. Kalau angin dengan gradien tekanan, ini pun gradien tekanan, tapi kalau di laut lebih ada faktor temperatur dan faktor misalkan kegaraman salinitas air laut. Nah, kemudian kita lihat sirkulasi ini. Jadi ada yang ke arah barat sebagai North Equatorial Current, yang ke arah barat juga South Equatorial Current. Terus ada yang balik Equatorial Counter Current. Gitu. Nah, ini ada gambar strong counter current. Ini adalah yang ini, yang Pasifik ya, ini ekuatorial. Jadi kalau si angin pasatnya melemah, ketika trade wind-nya melemah, angin dagangnya melemah, maka ini akan menguat arus yang ke arah yang menerobos di antara arus yang ke arah barat, ada arus yang menerobos ke arah sebaliknya, akan menguat jika angin pasatnya melemah. Jadi angin pasat pun ada faktor energisasinya. Gitu. Ini secara umum begini. Ini sudah melibatkan dengan arus-arus akibat densitas termohalin. Ya. Tapi saya akan ini hanya pengantar saja. Bahwa ada arus yang menerobos ke wilayah kita. Ini namanya Indonesian True Flow. Jadi kalau di kita menyebutnya sebagai Arlindo. Arus lintas Indonesia Arlindo itu. Jadi ini ada arus yang masuk sini. Kalau kita lihat, ini masuk. Kemudian ke sini, ke Selat Makassar. Sini. Ada yang masuk ke dekat Pulau Seram. Kemudian keluar sini. Ada juga yang katanya yang masuk sini. Tapi ini sumbernya dari sini. Dia nerobos ke wilayah kita, terutama ke perairan yang dalam. Ini kan yang sebelah kiri ini kan dangkalan Sunda. Ya. Ini. Nah.
Ini adalah kedalamannya rendah. Tapi kalau Selat Makassar, apalagi Laut Banda ini sangat dalam, jadi dia bisa mengalirkan massa air yang menekan dari arah timur ke barat, ke batas lateral barat dari Samudra Pasifik. Ini. Tadi kita membahas North Equatorial Current. Dan South Equatorial Current. Jadi arus yang digerakkan oleh angin pasat tadi itu memiliki kontribusi terbesar buat massa air yang menerobos ke wilayah kita sebagai Arlindo atau Indonesian Through Flow. Jadi ini berasal dari cabang sirkulasi Gire di Pasifik Utara, terutama oleh arus ekuatorial utara yang menerobos ke wilayah Indonesia. Gitu. Ini Kuroshio, sebagian cabangnya menjadi arus Kuroshio, sebagian menjadi Indonesian Through Flow. Gitu. Nah, jadi kedalaman dari batimetrinya memungkinkan menampung massa sebesar itu. Gitu. Ini yang kalau kita lihat kontraskan, ya, masuk ke sini dan keluar dari sini. Itu dari massa laut dari North Equatorial Current. Nah, di wilayah kita ada dua sistem arus yang mengontrol. Jadi kalau Indonesia bagian timur itu arusnya terkait dengan tadi North Equatorial Current. Jadi sambungan dari arus global yang menerobos masuk ke wilayah kita melalui Indonesia bagian timur yang punya batimetri yang dalam gitu. Dia akan abadi begitu ya pergerakannya, paling intensitas kelajuannya yang bervariasi tergantung banyak faktor gitu. Nah, di kita bukan hanya kaya dengan Arlindo, arus lintas Indonesia, tapi juga ada Armondo, arus monsun Indonesia gitu. Jadi kalau Arlindo di sebelah beroperasi di batimetri yang dalam di Indonesia bagian timur, kalau Armondo, arus monsun Indonesia bekerja di Indonesia bagian barat gitu, di dangkalan Sunda terutama, yang kedalaman batimetrinya rendah gitu. Nah, kenapa namanya Armondo? Jadi ada Arlindo arus lintas Indonesia, ada Armondo arus monsun Indonesia. Jadi kalau udah istilah monsun pasti akan terkait dengan pembalikan kecepatan yang tajam gitu. Jadi definisi monsun juga kan. Jadi monsun regime adalah daerah yang mengalami pembalikan angin secara kontras. Gitu. Bisa timur barat berbaliknya dalam setahun. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan Arlindo, tadi karakternya dia hanya satu arah saja. Dia nggak bolak-balik, kecuali hanya ada penguatan pelemahan dalam kelajuannya saja. Tapi kalau Arlindo dengan nama monsun, arus monsun Indonesia, dia punya bolak-balik, dia akan mendominasi di perairan Indonesia bagian barat, gitu. Jadi ada sistem arus yang bolak-balik di sini, mengikuti musim. Arahnya berubah-ubah dalam setahun, gitu. Musim berganti, 6 bulan berganti arahnya. Ini gambarnya kurang. Yang ini kan bagian sini, bagian barat, kita lihat ada arus yang datang dari Selat Malaka ini arahnya kan ke arah timur ya. Berarti ini arus timuran, karena ke arah timur kalau arus di Desember sampai Mei. Di bulan yang lain, Juni sampai November, dia berbalik. Juni sampai November, dia berbalik. Nah, ini kenapa disebut sebagai arus monsun Indonesia? Karena wilayah ini, dia mengalami pembalikan arah arus dalam setahun. Gitu.
Jadi beda dengan karakter tadi Arlindo yang dia hanya satu arah. Tapi Armondo dia bolak-balik dalam setahun arusnya itu. Jadi faktor anginnya lebih kuat. Jadi kalau misalkan Arlindo, walaupun musim berubah di wilayah kita, walaupun seluruh wilayah kita adalah wilayah monsun, tapi tidak bisa mengalahkan massa air yang kuat yang datang dari sirkulasi besar Pasifik. Nerobos saja begitu. Tapi mungkin juga tadi kekuatan dari arusnya akan diperlemah atau diperkuat oleh musim gitu. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, ini gambaran yang lain untuk Armondo, ini ke arahnya ke situ. Ini arahnya, arah sebaliknya. Baik, kita akan ke bagian akhir. Ini tentang satu lagi, jadi selain sirkulasi meridional, jadi kalau Pulau Hadley itu kan sirkulasinya utara selatan ya. Gitu. Jadi bagian dari cabang sirkulasi utara selatan ini yang Hadley itu di sini aja boleh Hadley-nya. Disebut sirkulasi meridional. Tapi ada sirkulasi dalam arah timur barat. Disebut sebagai sirkulasi Walker. Itu yang punya peran dalam mengontrol muka laut saat misalkan terjadi peristiwa El Nino gitu. Nah, ini contoh. Ini sirkulasi yang menghubungkan dalam timur barat dari mulai seluas Samudra Pasifik, kemudian naik di konvergen di daerah Indonesia di sini. Jadi dalam semua sabuk ekuatorial, wilayah kita tetap yang paling panas. Yang paling panas artinya yang paling low tekanan atmosfernya gitu. Maka di sini ada massa udara pun akan bergerak dari timur ke barat. Jadi bukan hanya dari utara ke selatan sebagai angin pasat ya, tapi juga akan ada massa udara yang bergerak dalam arah zonal. Gitu. Ini disebut sebagai Walker circulation. Tapi sama, baik sirkulasi Walker ataupun sel Hadley, dia konvergen di wilayah kita gitu, atau konvergen dimanapun di wilayah yang paling rendah tekanan atmosfernya. Jadi yang dari Hindia pun juga Samudra Hindia atau Samudra Indonesia akan bertemu di sini. Makanya ini equatorial fountain, air mancur ekuatorial. Karena massa udara bertemu, naik ke atas, maka itu akan memancarkan energi besar begitu buat lintang-lintang yang tinggi. Nah, El Nino biasanya disebut sebagai ENSO, El Nino Southern Oscillation. Jadi ini gabungan dua kata. El Nino itu terkait dengan kemunculan arus panas di seputar sini, muncul arus panas. Tapi kalau SO adalah Southern Oscillation, osilasi selatan gitu. Apa itu? Osilasi ini kontur tekanan, ini kontur tekanan berskala besar nih. Jadi kontur tekanan ini kita min 0,8, min 0,6, ini kan kontur tekanan yang paling rendah min 0,8, tapi di sini 0,8. Ini plus, ini min gitu. Jadi ada semacam jigsaw antara wilayah kita dengan Pasifik Tenggara gitu. Jadi ini ada jadi akan si El Nino, peristiwa ENSO akan kuat kalau sefasa antara perubahan tekanan antara Indonesia dan Pasifik Timur dan kemunculan arus panas El Nino gitu. Tapi Southern Oscillation adalah peristiwa atmosferik karena
beda tekanan antara wilayah Indonesia dan Pasifik itu akan mengatur kuat lemahnya El Nino gitu. Tapi kalau El Nino adalah peristiwa di menyangkut temperatur di Pasifik Timur. Kemudian ini ada multivariate ENSO index gitu. Ini akan kita lihat bahwa ada peristiwa-peristiwa El Nino yang paling kuat, misalkan tahun 82 nih, 82. El Nino termasuk yang paling kuat 82, 97, ini strong El Nino gitu. Ini terkait dengan SO-nya, Southern Oscillation gitu. Ini ada juga sini. Ini yang merah adalah plus, yang biru di sini adalah minus. Jadi ini ada osilasi antara daerah ini sama ini. Itu yang akan memperkuat atau memperlemah efek dari munculnya El Nino. Nah, kita lihat kemudian ini temperatur permukaan laut Desember tahun 96 saat normal. Ini Desember 97 saat El Nino ya tadi yang kita lihat, El Nino tahun 97 nih. Termasuk besar juga, tapi masih di bawah tahun 82, the strongest El Nino. Di perbandingan setahun sebelumnya, ini El Nino. Ini ENSO nih, tahun 97. Kita lihat bahwa temperaturnya meluas sampai ke sini. Jadi ini bukan meluas ke sini, tapi sebenarnya munculnya harus di sini. Ini anomalinya, ini ada data apa adanya, dibandingkan, seolah-olah nyambung sampai ke pantai Peru, pantai Amerika Selatan. Sebetulnya adalah karena kemunculannya arus di sini. Yang ini anomalinya. Ya, kalau dibuang semuanya, anomalinya tinggal ini. Ini muncul nih, merambat, jadi nyambung begini. Nah ini diperkuat oleh tadi perbedaan tekanan yang dalam kondisi tertentu dia akan memperkuat tingkatan beda tekan kekuatan dari El Nino lah gitu. Baik, ini sudah mepet waktunya, agak terburu-buru. Ini contoh, ini adalah saat kondisi normal begini. Ini tentu wilayah kita, wilayah Indonesia. Wompu ini adalah kolam panasnya wilayah kita sebenarnya. Jadi ini normalnya begini, ini low, ini semua akan bergerak sini, dia naik ke atas, diputar lagi situ. Ada upwelling di sini karena massa udara kan ditarik ke arah barat, ya kosong, maka ada upwelling di pantai barat Amerika Latin gitu. Tapi kemudian muncul arus panas di sini, maka dia akan menggeser kekuatan dia akan berlomba antara panas dari sini dan panas dari sini. Gitu. Hingga karena ini kuat, dia akan bergeser ke sana. Sistem awannya itu. Jadi tadinya konvergensi di wilayah Indonesia, sekarang konvergensinya di pertengahan Pasifik gitu. Jadi kita akan mengalami kekeringan gitu. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Jadi kalau dalam kondisi normal, berarti karena wilayah benua maritim kita, Indonesia, panas perairannya gitu, maka akan memiliki tekanan udara tekanan permukaan yang low. Gitu. Dan akhirnya selain memang angin pasat, ada angin pasat yang dari arah timur laut dan tenggara juga bergerak ke area daerah barat dari wilayah Pasifik ekuatorial gitu.
Nah, karena anginnya bergerak ke sebelah barat, maka ini ada pengosongan massa di sini, massa air di Pasifik Timur, di pantai barat dari Amerika Latin. Maka ada upwelling. Ini ada upwelling dalam posisi dalam kondisi normal. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan, ini pantai barat, pantai timur dari Pasifik. Ya, kalau ini ada kenaikan di gitu. Dan dalam kondisi normal begini. Jadi ada muka laut yang meningkat karena ada proses penyeretan oleh angin ke arah barat gitu. Nah, ketika ada El Nino, maka dia akan berbalik. Jadi massa udaranya akan bergerak ke arah kanan karena zona tekanan rendahnya bergeser ke Pasifik Tengah. Gitu. Dia akan kosong di sini. Gitu. Dan massa akan diseret ke arah timur. Di barat akan turun, dia akan naik. Gitu. Dan kita yang tadinya zona hujan, kemudian menjadi kering karena awan bergerak ke arah timur. Gitu. Nah, menurut catatan, dalam kondisi El Nino, jadi tinggi muka laut di wilayah Pasifik Barat akan turun sampai minus 20 cm. Gitu. Dan di pantai timur Pasifik itu akan naik sebesar 15 cm muka lautnya. Dia akan turun, dia akan naik. Tadinya upwelling di sini, sekarang ganti, upwelling ada di wilayah pantai barat dari Pasifik. Ini ada gambaran yang lain, hanya untuk memperkuat saja. Ini dalam kondisi non El Nino, dalam kondisi normal, ini upwelling di sini, ini lebih tinggi muka lautnya. Gitu. Tapi kalau dalam kondisi El Nino, dia akan terbalik, dia akan turun, dia akan naik. Gitu. Kenapa turun? Karena massa airnya akan di-drift ke sebelah timur, kosong, dia akan ada upwelling di sini. Gitu. Baik, selain El Nino, juga ada La Nina. Jadi kalau ini dari NOAA, ya, dalam kondisi netral, ini adalah sirkulasi Walker, ini wilayah kita, wilayah Indonesia. Ini paling besar tingkat keawanannya. Gitu. Di sini digambarkan bahwa dalam sirkulasi Walker, kalau tadi gambarannya nah ini nyambung sampai ke pantai barat atau atmosfer di dekat benua Amerika Latin. Di penelitian yang lebih mutakhir, dia akan turun di tengah-tengah Pasifik. Gitu. Jadi seperti tadi saya Hadley, semula digambarkan sampai ke kutub, ini pecah 3 ya, di 30, di 60, di 90. Ini pun sama, ini Walker circulation, karena panas naik ke atas, ini konvergensi di sini naik ke atas, ada yang sebar ke arah timur, ada yang ke arah barat. Di arah barat juga akan turun kemudian di dekat lepas pantai Teluk Persia mungkin. Tapi yang di Pasifik akan massa udara yang ditransport di bagian puncak troposfer itu akan konvergen di sini menjadi high di puncak, dia akan turun ke bawah. Dan kembali ke sini lagi.
Ini dalam kondisi netral atau dalam kondisi normal. Jadi awannya akan fokus di wilayah Indonesia dan di Amerika Latin. Tapi di kita lebih besar awannya karena perairan yang panas. Dalam kondisi El Nino kita lihat ini netral, ini El Nino. Kita lihat awannya bergeser. Gitu. Jadi kita yang tadinya mengalami konvergensi, gitu, menjadi subsidensi turun. Jadi kenapa sangat El Nino sering kering di wilayah kita, terutama di Indonesia bagian timur. Kenapa? Karena awan ini, awan yang ini, itu bergeser ke sebelah timur, pindah ke sini. Sama di Amerika Latin pun akan mengalami subsidensi kalau dari skema ini. Gitu. Nah, ada El Nino, ada La Nina, La Niña. Gitu. Ini laki-laki, ini perempuan. Begitu. Nah, kalau La Niña ini seolah situasinya mirip dengan kondisi normal. Ini La Niña, ini El Nino, ini La Niña. Gitu. Ini mirip kondisi normal, tetapi lebih kuat gitu. Lebih kuat. Jadi awan-awan yang kebentuk di dalam kondisi La Niña ya akan lebih besar kuantitasnya gitu. Jadi, hujannya akan lebih besar juga gitu. Jadi saat La Niña justru malah akan hujan lebih besar dibandingkan normal. Saat El Nino malah lebih kurang dari normal gitu. Demikian pula dari Amerika Latin akan seperti itu. Saat La Niña maka akan lebih besar dibandingkan normal, dan saat El Nino akan lebih kurang dibandingkan normal. Jadi ini mirip dengan situasi normal, neutral condition normal, hanya memang lebih besar yang La Niña ini, gitu. Lebih kuat. Gitu. Kadang disebut sebagai anti El Nino La Niña itu, karena punya efek yang kontras dengan saat kejadian El Nino. Baik, bagian akhir saya hanya akan menunjukkan gambar ini. Jadi saya mencoba menghubungkan dengan persoalan perubahan muka laut, tadi juga di persoalan El Nino, La Nina, saat El Nino masuk maka muka air di wilayah Pasifik Timur akan turun, tapi muka air yang di sebelah timur Pasifik akan naik. Ada sedikit catatan di sini, kalau misalkan ini kondisi normal, kalau saat ini El Nino, jadi dia di pantai barat Pasifik saat El Nino akan turun min 20 cm, ini harus dicek lagi. Tapi di pantai timur Pasifik akan terjadi penumpukan massa hingga naik menjadi sekitar plus 15 cm yang tadi ya. Nah, saat La Nina ini akan meningkat. Jadi begini. Dia akan naik dari kondisi normal yang biru plus 10 cm. Dan di pantai timur Pasifik dia akan naik plus 5 cm gitu. Itu yang terkait ini yang La Nina. Ini yang merah adalah El Nino, yang biru adalah yang normal. Nah, yang terakhir gambar ini. Jadi
Itu tentang ada di buku yang David Buch ini, gitu. Sea Level Science. Ini tentang the mean dynamic topography ya, gitu. Ini. Jadi gambar yang ini. Jadi rata-rata di topografi permukaan laut ini merupakan perbedaan antara mean sea surface dikurangi dengan geoid atau model geoid yang ada. Ini model geoid. Itu melahirkan pola seperti begini. Memang merupakan interpretasi ya. Ada peningkatan, bukan peningkatan, memang ada di bagian timur dari bagian barat dari Pasifik itu ada apa ya, seperti penumpukan massa air gitu, karena memang dia terkait dengan mungkin terkait angin zonal yang membawa arus samudra, jadi north equatorial current gitu. Dia lebih menumpuk dibandingkan dengan yang south equatorial current, karena mungkin bocor ke sini si arusnya ke wilayah Australia Utara atau terkait dengan El Nino juga. Tapi menarik karena dia memperlihatkan beberapa ketinggian yang mungkin terkait dengan zona-zona konvergensi, divergensi terkait dengan pertemuan atau zona konvergensi dari sel Hadley gitu. Baik, demikian kelas kita tentang variabilitas oseanik yang dibangkitkan oleh stres angin gitu. Tapi itu sangat sirkulasi permukaan sangat dikontrol oleh angin. Tentu banyak sirkulasi yang lain yang dibentuk misalkan oleh arus pasut atau arus karena tadi termohalin dan sebagainya, itu di luar cakupan kuliah kita. Tapi target dari kuliah ini adalah pengaruh faktor meteorologis menyangkut kenaikan atau penurunan muka laut. Jadi semoga ada bekal untuk kalian mengevaluasi data atau riset, barangkali ada hal yang menginspirasi. Tantangan itu semua, semoga kita negeri Bahari bisa melahirkan banyak para peneliti yang andal. Demikian, lebih kurang mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Selamat belajar dan selamat meneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.